Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, judul untuk renungan hari ini adalah Menang atas Kekhawatiran. Kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saat Corona varian Omikron sedang sangat tinggi penyebarannya di Jawa Timur, khususnya Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Saat itu keluarga saya, istri, juga 4 anak, semuanya sakit. Sakitnya sama, panas, batuk, pilek. Hanya saya di rumah yang tidak sakit. Secara manusia saat itu saya juga sedikit khawatir ya dengan keadaan itu, mengingat kondisi sekitar Surabaya dan Sidoarjo yang gawat dengan penyebaran Corona varian Omikron yang begitu tinggi. Namun kekhawatiran yang saya alami itu kemudian berubah menjadi sukacita ketika saya terberkati oleh satu ayat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekasih Tuhan, kekhawatiran adalah hal yang wajar, sangat manusiawi ketika seseorang mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, atau keadaan yang sukar, maka kekhawatiran itu datang. Kadang-kadang kekhawatiran datang dan akhirnya membuat seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat. Bahkan kekhawatiran mengalahkan semangat seseorang untuk terus berjuang. Kekhawatiran bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Kekhawatiran juga bisa membuat kita menjadi kendor. Kekasih Tuhan, kekhawatiran adalah sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita, di mana apa yang kita khawatirkan adalah sesuatu yang justru belum terjadi, sesuatu yang masih ada di depan kita, sesuatu yang di luar kontrol kita. Itulah kekhawatiran. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 memberikan kita 2 hal penting ya, bagaimana mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada Tuhan maksudnya. Serahkan, menyerahkan kekhawatiran. Artinya apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita yang membuat kita khawatir, itu harusnya kita serahkan, berikan itu kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa
Tuhan kita itu Tuhan yang hebat ya, yang sanggup menolong kita, memproteksi hidup kita, yang sanggup melakukan banyak hal-hal besar dalam kehidupan kita. Menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya artinya membuang segala kekhawatiran yang ada dalam diri kita untuk diberikan kepada Tuhan. Kemudian dikatakan selanjutnya, ini yang menjadi alasan ya, kenapa kekhawatiran ketika kita serahkan kepada Tuhan, kemudian kekhawatiran kita dapat menang atas kekhawatiran kita. Dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Kata ini adalah jawaban sebetulnya bagi kekhawatiran. Ketika dikatakan bahwa Ia Tuhan yang memelihara kamu, saya percaya ini sudah cukup bagi kita untuk mengerti kenapa kita tidak perlu khawatir. Sebab yang memelihara kita adalah Tuhan. Dia adalah sumber segalanya. Dia sumber mujizat, Dia sumber berkat, Dia sumber segalanya. Dia yang menciptakan segalanya. Ketika kita menyerahkan apa yang kita khawatirkan itu kepadanya, harusnya kekhawatiran itu sudah hilang. Kemudian kita diberikan alasan yang begitu kuat kenapa kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita, bukan manusia lain, bukan harta kita, atau bukan apapun, tetapi Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Dia yang memelihara kita, itu sudah cukup bagi kita untuk mengalahkan kekhawatiran. Itu sudah cukup bagi kita untuk tidak khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kekasih Tuhan, untuk mengalahkan kekhawatiran itu sederhana. Serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu artinya apapun yang terjadi, percayalah kita akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang memelihara, yang menopang hidup kita, yang memberkati kita, yang memberikan kita kesembuhan dan sebagainya. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, Tuhanlah jawabannya atas itu. Sebab itu mari kekasih Tuhan, kalahkan kekhawatiran kita dengan berserah kepada Tuhan dan mempercayainya tanpa keraguan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya marilah kita berdoa. Kembali Tuhan, hamba berdoa menyerahkan kepadamu Tuhan, buat kekasih-kasih Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul, kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan menolong. Bagi yang menderita tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, yang menderita sakit asam urat, sakit paru-paru, yang mengalami stroke, yang mengalami sakit lambung, sakit kepala, saraf terjepit, yang mengalami sakit pada tulang, yang mengalami sakit kanker, yang mengalami gagal ginjal, bahkan penyakit-penyakit yang lain, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk masalah rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan mertua dan menantu, juga hubungan dengan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi. Tuhan tolong usaha mereka, tolong pekerjaan mereka. Bahkan yang mencari pekerjaan pun Tuhan tolong buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan, kiranya Tuhan berkati buah kandungan mereka. Bagi kekasih Tuhan yang bergumul untuk memiliki pasangan hidup, kiranya Tuhan menolong dan berikan pasangan hidup yang terbaik. Segala ikatan-ikatan dosa, kuasa-kuasa gelap yang mengikat di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong dan melepaskan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan renungan ini, berkati dalam kehidupan mereka dalam segala hal, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan di-subscribe, like, komen, dan juga share. Bagikan video ini kepada kekasih Tuhan yang lain agar memberkati mereka juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.